Kenapa diingatkan rezeki ini harus dikeluarkan? Nanti Bapak Ibu, ada orang masuk surga sekeluarga. Ingin tak Bapak Ibu masuk surga sekeluarga? Kalau saya lebih dari itu cita-cita saya. Dimanapun saya diundang pengajian, ya Allah, masuklah jamaah nan datang ko ya Allah, kasarugo samo jambo. Walaupun nyo lalu menengah kaji jeng. Akadatangannya tu dia ragoi. Nampak bagi Ustaz jamaah yang tidur? Nampak. Kenapa? Duduk saya agak tinggi. Ya kan? Daripada Ustaz datang mengaji 2 balik jam mengko ketibo. Umurnya lah 72 tahun. Awak lalu menengah. Lebih terhati. Tapi lah muagiah maaf. Mudah-mudahan lalu tu bernilai ibadah jo. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah. Jadi para jemaah, orang masuk sekeluarga ke dalam surga itu apa? Dia tabah. Sebab malaikat di ayat itu mengatakan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk ke dalam surga itu melalui pintu-pintunya. Apa kata malaikat kepada penduduk surga itu? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Engkau dapat masuk ke dalam surga ini karena keselamatan dan kesabaran. Ditambah lagi oleh malaikat, salamun alaikum. Selamat kamu dapat tempat ini karena sabar. Sabar mengerjakan suruhan Allah, sabar meninggalkan larangan Allah. Kira-kira kalau ada pengurus menyebut infak, sedekah, wakaf ini, yang dibisikkan iblis ke dalam hati kita apa? Ya, tidak usah bersedekah, nanti kamu miskin. Anakmu ada 3 perempuan. Selesainya kuliah ke diwisuda. Sudah itulah dapatnya kerajo ke mencari laki. Banyak pitih pegunung lai. Jangan bainfak lo ke musaji asalam. Itu bisikan iblis. Kemana? Ke hati. Jadi masalah infak sedekah ko, bariknya bukan dipiku. Ringannya bukan dijenjang. Tapi bariknya di hati. Yang memberatkan hati itu bisikan iblis. Firman Allah apa kepada kita? Wa anfaqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebahagian. Nah, ini catat lagi nih Pak. Bukan semua disuruh Allah menginfakkan. Kalau semua Allah awak makan. Nan mengontrak rumah, ba'a mengontrak rumah. Nan mengeredit oto, ba'a mencicil. Jadi tidak semua disuruh oleh Allah. Sebahagian. Wa mimma. Lihat di surat mana saja. Tidak ada Allah menyuruh. Ya kan? Menginfakkan semua harta. Tapi sebahagian. Kapan? Qabla ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kepadamu malaikat maut. Jadi kalau kita mati, kita berkenalan pertama dengan malaikat ini, malaikat maut. Ibu ingin cepat enggak berkenalan dengan malaikat? Boleh saja, tapi bagilah harta untuk kelanjutan pembangunan dan pembelian tanah di sebelah masjid ini. Kapan saja yang akan diberikan kepada pengurus, tidak malam ini. Ya kan? Karena apa?
Yang diinfakkan itu bukan pahala saja dapat, Pak. Harta itu akan diganti kembali. Coba Bapak rasakan infak sedekah Bapak selama ini diganti tidak di Allah balik? Tidak ada sejarahnya orang berinfak jatuh miskin. Tapi bisikan iblis ke hati kita memang itu. Nanti kamu miskin, tidak usah berinfak lagi. Ya kan? Makanya yang disebut oleh Bapak Sekretaris Ustadz kita tadi, banyak manusia setelah malaikat maut datang, dia bukan minta ditunda kematian untuk puasa, bukan ditunda kematian untuk berhaji, bukan ditunda kematian untuk salat, tapi tunda kematian saya ya Allah, kamangang kecil Allah. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Seluruh harta saya akan saya sedekahkan lagi. Kebun sawit saya di Riau akan saya lelang uangnya untuk Masjid As-Salam. Perusahaan minyak saya akan saya lelang, akan saya berikan uangnya untuk Masjid As-Salam. Saya memelihara sapi si metal di Padang Mangateh Payakumbuh, jutaan ekor akan saya jual untuk Masjid As-Salam. Indak sebagian itu, sadonya orang nanam pia mati itu ingin menginfakkan, mensedekahkan seluruh hartanya. Sekarang pertanyaannya kepada jamaah, maukah Allah menunda kematiannya? Mau atau tidak? Alasannya apa? Alasannya ayat itu, baca ayat yang di bawah. Bapak Ibu, ayat yang saya bacakan itu tahu enggak surat apa? Bukan Ustadz yang saya tanya. Jamaah yang banyak ini. Kalau Ustadz pasti tahu surat apa. Surat apa itu? Lah selama kui duit enggak tahu. Lah man sekali ku ambo agi tahu yo. Surah Al-Munafiqun. Pangkayatnya tu Ustaz. Anan biasa dibaca orang, nan pangkanya banyak ada jadi telai. Sesudah bismillah. Tapi nan nacuk di bawah orang salat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala, ini dua alif panjangnya, wala auladukum an dzikrillah. Jadi yang paling krusial menyebabkan manusia lalai mengingat Allah itu karena mengurus harta dan mengurus anak. Ya kan? Lalai mengingat Allah itu akhirnya manusia kikir. Lalai mengingat Allah itu akhirnya manusia sampili karyang. Lalai mengingat Allah itu manusia akhirnya jaguang. Jaguang buang airnya makan melihat tu mah. Itu kikirnya aja. Ya kan? Jadi mengingat Allah ini kalau lalai bukan salat saja yang tertinggal. Membagi harta untuk jalan Allah juga akan tertinggal. Padahal itu yang untuk kita. Jadi apa kata Allah? Orang yang telah didatangi malaikat maut, kemudian dia ingin berinfak. Semua hartanya, wa akum minas salihin. Saya akan beramal saleh. Tundalah kematian saya agak 2 tahun saja ya Allah, agar semua kekayaan saya tuntas saya sedekahkan. Ya kan? Apa jawab Allah? Jawabnya ayat yang di bawah. Walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau seseorang itu sudah sampai ajalnya, tidak bisa ditunda lagi. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Itu bahasa Indonesia. Kalau dipindahkan ke bahasa Padang kota, ya kan? Bahasa itu, apa kata Allah? Indah ambaco ayat nan dia teh kecil Allah.
nan dia telah deng kece engkau ang, ya kan, jan lalai maingi ambo basidakah dek maurus harato jo anak. Sudah tu nafkahkan harato sebelum malaikat maut tibo. Kini wa ambana malaikat maut lah tibo, baru takana yang nak berinfak bersedekah. Adalah tahu nasib payang khabirum bima ta'malun wa antu sampili karyang. Deni duit an bana wa ang 2 tahun lai sifat asli ko balik. Itu otak sedang tanya je Allah. Kini mati selang lai je Allah. Ya kan? Artinya. Ya kan? Kebanyakan manusia begitu, Pak. Sudah malaikat maut datang, kalau ndak diturunkan di Allah ayat itu, Pak. Ndak mungkin Allah berbohong. Kebanyakan manusia memang begitu. Setelah kematian hadir orang nan pemurah Pak, jale orang nan kikir, orang nalah pemurah. Itu kusa sabantanya lalu dikubur baru dipalien di Allah pahalo infaknya tu. Misalnya nyoba infak 100.000, adipalien di Allah balasannya. Katanya dalam kubur, ya Allah, bamang ko indak engkau gerakkan nambo infak 1 juta dulu. Jadi nan 100.000 ko iko balasannya ya Allah. Ko 1 juta ambo infak dulu ke dianya ya Allah. Jadi nan tanah di belakang gua barabui lawak semeter surang. Iya kan? 346 juta ambo dengar tadi biayanya. Iya kan? Ambo Rasul sebanyak gua 1.500.000 orang. Selesai. Iya kan? Indak kini indak baru. Pabilo sudah datang pengurus. Tapi kalau ada ibu-ibu kini nak membawa galang 10 ameh ke 50 ameh, masuk saja ke dalam ketidian tadi. Jadi galang nak memberi tangan tu kita serahkan untuk membeli tanah. Maaf Pak, kalau indak apa bali tanah kau capek. Kalau orang bermato sipi Pak, bahasanya bali. Jadi jangan biarkan. Biarlah kita membeli untuk keperluan kemajuan Islam. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang terangkan. Ya kan? Jadi sedekah itu tidak ada orang yang rugi. Falahu asyru amthaliha. Baginya 10 kali lipat balasan. Wa man jaa bis sayyi'ah. Kalau orang datang berbuat kejahatan, fala yujza illa mithlaha. Tidak dibalas oleh Allah kecuali seumpama yang dia lakukan. Jadi kalau kita terlanjur berbuat salah satu Pak, tidak dibalas oleh Allah doh kecuali 1 tulo dosonya. Kalau nambah 10 kali lipat. Jadi pasanglah niat ibu-ibu nan datang malam kini, kau tidak na malam kini. Ambo yakin ketidiang nan jalan tadi, paling-paling ada nan 2.000 isinya. Ada nan 5.000, bahkan beli tanah. Ya kan? Payah tu. Ya kan? Mungkin ada nan 10.000, mungkin ada nan 100.000. Tapi ini kita spesialkan, namanya wakaf uang pembeli tanah. Datang saya pengurus. Jadi kita nak terlibat ko Pak menangis lagi kita mendoakan Allah masukkan kami ke surga sadonya ya Allah. Kami akan sabar musibah apa saja yang datang ya Allah. Karena musibah tidak akan pernah datang kalau tidak izin Engkau ya Allah. Jadikanlah kami orang yang tabah dan orang yang sabar ya Allah. Ya kan? Para jemaah, awak sama-sama nanti diarahkan masuk surga tu berbondong-bondong. Di mana Ustaz tahu dalam Quran yo, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا
hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Diarahkan berbondong-bondong orang takwa itu ke dalam surga. Setelah tiba di pintu surga itu, wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintunya oleh malaikat. Kalau pintu dibuka, nampak tak sebagian isinya? Nampak. Begitu ibu baru kali itu melihat yang paling indah di dunia, ibu karena dapat duit banyak dari Allah, lah sampai ke seluruh kota yang indah di dunia ini. Tapi ibu tidak terkagum-kagum seperti itu. Begitu pintu surga terbuka, nampak keindahan di dalamnya. Kata Rasulullah, 60.000 tahun mangango sewa. Berapa? Tapi 60.000 tahun di Sinan tidak sama je 60.000 tahun di Sikoda. Ya kan? Tidak sama. Hanya tapuk bau apa dek malaikat Ridwan. Bro. Masuk ke dalam aja. Bara lamonya awak di dalam tu. Fadkhuluha khalidin. Salamu-lamonyo khalidin. Kalau masuk surga khalidin enggak ada nanti kan? Awak nan takui masuk neraka khalidin. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya banyak rezekinya. Amin. Sehat suaminya. Amin. Takwa berdua-dua. Selalu seia sekata. Sampai jadi kakek nenek. Kalau saya lihat yang di depan ini banyak yang seumur dengan anak saya. Wahai anakku yang cantik-cantik, jadilah kamu wanita yang taat kepada Allah, yang patuh kepada suamimu, agar kamu dihiasi oleh Allah di dalam surga seperti bidadari. Dan kamu akan dikembalikan muda seperti perempuan berumur 19 tahun, tinggimu 55 meter, kulit kalian putih semua. Nan hitam-hitam kalian gua, sabar saja lagi ni. Nanti di surga putih. Kami na laki-laki tinggi 60 meter. Kulit putih serupa Nabi Adam. Wajah sekitar 25 tahun. Nala bauban, nala tangga gigi, kau sabar saja lagi ni. Nampak patah kaki, kau sabar saja. Nanti di surganya tukar di Allah juga kaki baru. Tapi jangan kikir. Innal bakhila ba'idum minallah. Orang bakhil jauh dari Allah. Wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Laisa nang hati orang kalau awak kikir. Indak. Payah ke rumah Janu tu lah minta bantu. Kan jalan. Pajak tu jaguang tu mak. Nak kadapik je nyo minta bantu tu doh. Jaguang cirinya makan melik tu macam. Jadi jauh aja orang banyak kalau nan paling takut awak ba'idum minallah. Kalau jauh kita dari Allah, kasih awak ke minta bantu, Pak. Kasih awak ke minta bantu. Allah jauh-jauh. Wa qaribum minan nar, dakik jo neraka. Sian engkau melihara awak. Nah. Ambo tutui jo pantun lai boleh. Di mana letak jalan kagugu? Dakik pasar padang luar. Sungai Tanang jo bukit tinggi. Tasabui airnya jernih. Di mana tadi pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah ambo lapih jamaah, juati dan suci je muka nan jernih. Pulang lah leh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.